Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai prosa dan juga puisi. Nah, bersama Ustadz Muji kita akan membahas perbedaan antara puisi dan juga prosa. Penasaran kan? Ikuti terus video pembelajaran agar kita semua mendapatkan informasi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, sebelumnya Ustadz akan membahas mengenai pengertian puisi. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan puisi? Nah, betul sekali. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, rima dan juga irama. Nah, dalam puisi ini anak-anakku semua, penyusunannya itu pilihan katanya selalu membangkitkan imajinasi para pembacanya ataupun para pendengar. Nah, pilihan kata dalam puisi disebut dengan diksi. Nah, paham kan? Sekarang Ustadz Muji akan membahas mengenai ciri-ciri dari puisi. Perhatikan terus ya. Anak-anakku semua, sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pada puisi. Di antaranya, yang pertama, memiliki rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi, sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras ataupun lembut ucapan bunyi dalam puisi. Ciri yang kedua yaitu adalah terdiri dari beberapa baris dan bait. Ciri yang ketiga memiliki makna kiasan. Ciri yang keempat memiliki amanat, dan ciri yang terakhir atau yang kelima yaitu pilihan kata bersifat imajinatif. Anak-anak yang hebat, sekarang perhatikan contoh puisi yang sudah Ustadz siapkan yang berjudul Hati Pejuang. Nah, dari puisi tersebut itu terdapat 2 bait. Paham ya? Ada 2 bait, ciri-cirinya itu yang dinamakan bait. Lalu dalam 1 bait, nah di bait pertama itu ada 4 baris. Bait kedua juga ada 4 baris. Lalu kita akan belajar menentukan rima dan juga irama. Nah, perhatikan. Pejuang yang tak henti melawan arus ombak merah dengan percikan api dan badan dengan penuh darah. Di akhiran bunyi dari setiap baris dari bait pertama itu ada i, a, i, ah. Lah, persamaan bunyi itulah yang dinamakan rima anak-anakku semua. Nah, sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai irama. Coba perhatikan bait pertama pada puisi tersebut. Sebelum Ustadz Muji memberikan contoh dan penjelasan mengenai irama, Ustadz Muji akan mengingatkan terlebih dahulu apa itu irama. Irama adalah pergantian cepat lambat, panjang pendek, keras lembut, ucapan bunyi saat membaca puisi. Perhatikan, pejuang yang tak kenal henti melawan arus ombak merah dengan percikan api dan badan dengan penuh darah. Nah, di situ saat Ustadz Muji mencontohkan membaca puisi, terjadi dinamika atau perubahan bunyi. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pelan, ada yang ibaratnya tekanannya dipertinggi lah, semacam itulah yang dinamakan irama. Paham ya nak apa yang dimaksud dengan irama? Nah, kalian sudah paham kan mengenai ciri-ciri dari puisi? Sekarang anak-anakku yang hebat, kita akan membahas mengenai prosa. Apakah itu prosa? Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita.
kita sering menyebut prosa ini sebagai karangan bebas. Kenapa disebut sebagai karangan bebas? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Disebut sebagai karangan bebas karena prosa ini tidak terikat oleh aturan-aturan dalam penulisannya. Sebagai halnya seperti puisi yang terikat oleh baris, bait, rima, dan irama. Namun dalam prosa ini bebas anak-anakku semua. Kita bisa menuangkan imajinasi kita, cerita kita ke dalam bentuk tulisan. Nah, disitulah yang dimaksud dengan prosa. Sehingga prosa ini adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Apa saja ciri-ciri dari prosa? Simak terus ya, Ustadz Muji akan jelaskan mengenai ciri-ciri dari prosa. Anak-anak yang hebat, mari kita simak ciri-ciri dari prosa. Ciri yang pertama, memiliki alur cerita. Ciri yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Ciri yang ketiga, memiliki sudut pandang. Ciri yang keempat, adanya latar dalam penceritaan. Ciri yang kelima, memiliki amanat. Nah, dari ciri-ciri prosa tersebut, kalian sudah paham kan akhirnya apa yang dimaksud dengan prosa? Betul sekali, prosa itu karya sastra dalam bentuk cerita atau sering disebut dengan karangan bebas. Kalian bisa membuat prosa kalian sendiri dari pengalaman pribadi kalian. Penokohannya pun juga kalian sendiri di dalam karya sastra prosa itu. Atau bahkan kalian membuat cerita imajinatif. Yang di situ di karya imajinatif kalian ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, ada amanatnya juga. Nah, itu sudah termasuk dalam karya seni prosa. Oke, anak-anakku paham ya? Nah, anak-anakku semua, kalian sudah paham kan mengenai puisi dan juga prosa, baik pengertian ataupun dengan juga ciri-cirinya? Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri yang akan Ustadz berikan. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar, jaga kesehatan, patuhi orang tua, dan yang pastinya tetap rajin ibadah di rumah. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.